Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Anak Berkebutuhan Khusus. Materi pertama akan disampaikan oleh saya Andari, yang kedua oleh Salsabella, dan yang ketiga oleh Abelia. Sebelum kami menyampaikan materi, kami ada sedikit pantun untuk teman-teman semua. Buah duren, buah kedondong. Wahai generasi rebahan, perhatiin presentasi kita dong. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 1 berbunyi bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Istilah berkebutuhan khusus secara eksplisit ditujukan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan atau penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal pada umumnya, dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya. Tidak heran bila anak berkebutuhan khusus memiliki makna yang lebih luas dibandingkan konsep pendidikan luar biasa. Anak berkebutuhan khusus atau special needs children dapat diartikan juga sebagai anak yang lambat atau slow atau mengalami gangguan yang tidak akan pernah berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi, dan emosi sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 1 berbunyi bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Banyak istilah yang digunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus seperti disability, impairment, dan handicap. Menurut World Health Organization, definisi dari istilah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu disability, keterbatasan atau kurangnya kemampuan yang dihasilkan dari impairment untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu. Yang kedua, impairment, kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologis atau struktur anatomi atau fungsinya biasanya digunakan pada level organ. Yang ketiga, handicap, ketidakberuntungan individu yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. Secara umum, menurut Dadang Garnida, rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori, yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh kondisi situasi dan lingkungan. Misalnya, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat kerusuhan dan bencana alam, anak yang mengalami ketidakdewasaan, perbedaan bahasa di rumah dan di sekolah, tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar, anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena isolasi. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek. Yang pertama yaitu fisik motorik, yang kedua kognitif, yang ketiga bahasa, yang keempat pendengaran, yang kelima penglihatan, dan yang terakhir yaitu sosial emosi. Berdasarkan beberapa definisi yang telah diberikan oleh para tokoh di atas, anak berkebutuhan khusus dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, maupun emosional di atas atau di bawah rata-rata individu pada umumnya,
Istilah anak luar biasa pun kemudian mengalami pergeseran. Ada beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus, di antara lain anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Istilah ini digunakan untuk menyebut mereka yang memiliki kemampuan di atas atau di bawah rata-rata orang pada umumnya. D. Etimologi anak berkebutuhan khusus. Etimologi adalah salah satu cabang dalam ilmu kedokteran yang mempelajari tentang asal-usul atau penyebab dari suatu penyakit tertentu. Etimologi adalah cara untuk mengetahui bagaimana suatu penyakit itu bisa muncul. Penyebab anak berkebutuhan khusus terjadi dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, sebelum kelahiran. Kelainan kromosom pada saat sebelum kehamilan terjadi pada masa pembuahan, yaitu saat sperma ayah bertemu dengan sel telur ibu. Yang kedua, infeksi kehamilan. Infeksi ini dapat mengakibatkan cacat pada janin yang disebabkan oleh penyakit, parasit, atau infeksi. Yang ketiga, usia ibu hamil. 4. Keracunan pada saat hamil atau disebut juga sebagai preeklampsia atau gangguan leukemia, yaitu gangguan muncul pada masa kehamilan yang terjadi pada kehamilan usia di atas 20 minggu. 5. Pengguguran atau aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. 6. Lahir prematur. Bayi prematur adalah bayi yang lahir kurang bulan menurut masa gestasinya atau usia kehamilannya. Biasanya, bayi prematur berusia 38-40 minggu. 2. Selama proses kelahiran. Setiap ibu berharap mengalami proses melahirkan yang normal dan lancar. Berikut akan dibahas beberapa proses kelahiran yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus, antara lain: A. Proses kelahiran lama atau anoksia, prematur, dan kekurangan oksigen. Tanda-tanda bayi lahir prematur sama seperti lahir normal, hanya saja proses kelahirannya lebih awal dari seharusnya. Proses melahirkan yang lama dapat mengakibatkan bayi kekurangan oksigen. Penyebab bayi lahir prematur terbagi menjadi dua hal, yaitu dari sang ibu dan si bayi itu sendiri. Sebab yang berasal dari ibu antara lain, ibu pernah mengalami keguguran atau pernah melahirkan bayi prematur pada riwayat kehamilan sebelumnya. Sementara sebab berasal dari bayi ialah berat badan yang kurang dari 2,5 kg, kurang gizi, dan posisi bayi dalam keadaan sungsang. B. Kelahiran dengan alat bantu vakum. Vakum adalah suatu persalinan buatan dengan cara menghisap kepala bayi agar keluar lebih cepat. C. Kehamilan terlalu lama, lebih dari 40 minggu. Kehamilan yang terlalu lama dikhawatirkan membuat keadaan bayi di dalam rahim mengalami kelainan dan keracunan air ketuban. 3. Setelah kelahiran. Setelah proses kelahiran pun tidak otomatis bayi aman dari kelahiran yang mengakibatkan anak menjadi berkebutuhan khusus. Berikut beberapa hal yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus tersebut, antara lain: A. Penyakit infeksi atau TBC dan virus. Penyakit TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. B. Kekurangan zat makanan atau gizi nutrisi. Gizi merupakan unsur yang sangat penting di dalam tubuh. Dapat dibayangkan jika bayi mengalami kekurangan gizi. Kelainan apa saja yang dapat dialami di masa kehidupan yang akan mendatang? Yang akan dialami anak mencakup kelainan fisik, mental, bahkan perilaku. Karenanya, gizi harus dipenuhi setelah anak lahir, baik dari ASI dan juga nutrisi makanan. C. Kecelakaan. Kecelakaan pada bayi umumnya terjadi karena jatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik, atau tanpa sengaja menelan obat-obatan dan bahan kimia yang diletakkan sembarangan. Kecelakaan seperti ini disebabkan kelalaian orang dewasa di sekitarnya. D. Keracunan. Bahaya keracunan yang sering terjadi pada anak adalah memakan obat berlebih atau overdosis karena orang tua menaruh obat sembarangan. Potensi keracunan lainnya menelan cairan kosmetik ibunya, cairan pembersih untuk rumah, cairan pembersih serangga, dan bahan beracun lainnya. Untuk menghindarinya, berikut yang harus dilakukan. Letakkan semua barang-barang yang menimbulkan potensi keracunan seperti bahan-bahan pembersih, wangi pakaian, pupuk, dan lainnya. Letakkan di tempat tinggi dan tak mudah dijangkau. Bila perlu, kunci lemari khusus tersebut. Simpanlah tetap bersama pembungkusnya.
Kesimpulan dari pembahasan tentang anak berkebutuhan khusus adalah bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang unik dan penting untuk menyediakan lingkungan yang inklusif, yang mendukung untuk memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan mereka secara optimal. Pendukung yang tepat, pendekatannya individual, dan kolaborasi antara orang tua dan pendidik, dan personal kesehatan adalah kunci untuk membantu anak-anak mencapai potensi penuh mereka.